Jika kita membahas Asia Selatan, biasanya yang langsung terlintas itu adalah India, Pakistan, atau Nepal. Tapi pernah kalian berpikir untuk membahas suatu negara yang padat penduduk, punya sejarah perjuangan yang luar biasa, budaya kaya, tapi sering luput dari perhatian? Ya, kali ini kita akan membahas soal Bangladesh, negara yang dulunya bagian dari India, sempat bergabung dengan Pakistan, tapi akhirnya memilih berdiri sendiri lewat perjuangan berdarah. Bukan cuma sejarahnya saja yang menarik, tapi masyarakatnya, budayanya, dan tantangan yang mereka hadapi membuat kita penasaran. Meski Bangladesh baru berdiri sebagai sebuah negara merdeka dalam abad ke-20, sejarahnya telah ada sejak lama. Berdasar fakta, sejarah Bangladesh berkaitan erat dengan sejarah India, Pakistan, dan negara lain di sekitarnya. Awalnya, di wilayah Bangladesh berdiri kerajaan-kerajaan independen. Pada abad ke-14, Samsudin Ilyas Shah menggabungkan kerajaan-kerajaan ini. Lebih lanjut, pemerintahan kolonial Inggris mengambil alih dan membentuk kepresidenan Bengal atau Bengal Presidency. Ketika kekuasaan Inggris berakhir pada tahun 1947, wilayah Bengal dipecah menjadi dua, yakni Bengal Timur dan Barat. Wilayah Bengal Timur ini berganti nama menjadi Pakistan pada tahun 1955 dan kemudian berubah lagi menjadi Bangladesh pada tahun 1971. Tapi karena perbedaan budaya, bahasa, dan perlakuan yang timpang dari pemerintah pusat di Pakistan Barat, muncullah ketegangan. Puncaknya terjadi pada tahun 1971 saat rakyat Pakistan Timur memperjuangkan kemerdekaan mereka lewat perang yang panjang dan menyakitkan. Bangladesh menganut bentuk pemerintahan parlementer, artinya kepala negara Bangladesh adalah seorang presiden, sedangkan kepala pemerintahannya dipegang Perdana Menteri. Parlemen Bangladesh memiliki nama Jatiya Sangsad. Badan ini terdiri atas 350 kursi yang sebagian besar diisi melalui pemilihan langsung. Para anggota parlemen akan menjabat selama 5 tahun. Di tingkat daerah, terjadi reorganisasi besar-besaran untuk mendesentralisasikan kekuasaan. Urutan tingkat wilayah Bangladesh adalah divisi, distrik, abzila, tanah, dan desa. Saat ini, terdapat 8 divisi, lebih dari 60 distrik, serta lebih dari 500 abjila dan tanah di Bangladesh. Adapun desa yang merupakan unit terkecil pemerintahan, jumlahnya adalah sekitar 10.000. Berdasarkan data yang disajikan laman Worldmeter pada tahun 2024, total populasi Bangladesh adalah 174 juta orang. Negara ini terlihat terus mengalami peningkatan populasi penduduk. Sebagai pembanding, pada tahun 2000, penduduknya masih sejumlah 129 juta. Dengan jumlah tersebut, Bangladesh menduduki urutan 8 negara berpenduduk terbanyak di dunia. Secara berurutan, 7 negara dengan penduduk lebih banyak dari Bangladesh adalah India, Cina, Amerika Serikat, Indonesia, Pakistan, Nigeria, dan Brazil. Lebih lanjut, kota dengan berpenduduk paling banyak di Bangladesh adalah Dhaka yang berposisi sebagai ibu kota. Kota ini memiliki populasi sebanyak 10 juta orang. Sama seperti Indonesia, Bangladesh adalah negara agraris karena sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani. Bahkan pada awal abad ke-21, hampir setengah dari total populasi Bangladesh berprofesi sebagai petani. Dari pertanian, produk paling dominan yang dihasilkan adalah beras. Selain beras, rami dan teh juga menjadi produk unggulan lain. Ketiganya berperan penting sebagai sumber utama devisa negara. Karena kehidupan agraris ini menyebabkan banyak pengangguran musiman, pemerintah Bangladesh mencoba melakukan industrialisasi pada pertengahan abad ke-20. Namun, proyek ini dihentikan pada tahun 1972 ketika pemerintah baru Bangladesh menerapkan kebijakan sosialis.
Perubahan tergesa-gesa ini ditambah kurangnya pengalaman sumber daya manusia yang berkecimpung di dalamnya, menyebabkan sektor industri Bangladesh hampir mandek. Untuk mengatasinya, kebijakan nasionalisasi perusahaan-perusahaan direvisi dan diganti program 19 poin pada tahun 1979. Selain itu, pemerintahan juga mendorong investasi swasta dan mengubah banyak perusahaan negara menjadi swasta. Bangladesh adalah salah satu negara muslim terbesar di dunia. Pasalnya, sekitar 80% penduduknya beragama muslim. Aliran muslim yang dianut masyarakat sebagian besar adalah Sunni, dengan tambahan sedikit pengikut Syiah. Selain Islam, penganut agama Buddha dan Kristen juga bisa dijumpai di Bangladesh. Meski begitu, jumlahnya tidak terlalu besar. Menurut sensus tahun 1981, jumlah penganut Buddha adalah sekitar 600.000 orang. Penduduk beragama Kristen juga memiliki jumlah serupa, yakni sekitar 600.000 orang berdasarkan sensus tahun 1990. Di samping ketiga agama yang telah disebut, beberapa suku kecil Bangladesh memiliki beberapa tipe kepercayaan lain. Bangladesh ternyata memiliki hotel termurah di dunia, yakni Paridpur Hotel di Dhaka. Uniknya, hotel ini terdiri dari 5 perahu dan sebuah kapal yang mengapung di sungai Buringanga. Melansir situs Flycruise.thai, tarif yang dikenakan untuk menginap di hotel ini ialah 31 taka, atau bila dirupiahkan menjadi Rp4.000 per malamnya. Hotel terapung ini mempunyai 48 kamar dengan sedikit privasi di kabin pribadi. Kemudian ada juga tipe hotel dengan kabin bersama, namun tidak ada kamar mandi dalam sama sekali. Kamar pribadi paling mahal dibanderol 1,25 taka hingga 1,50 per malamnya. Untuk tipe hostel seperti tempat tidur susun komunal yang bisa digunakan hingga 17 tamu dalam satu kamar. Di sini juga para tamu mendapatkan loker sederhana untuk menyimpan barang. Sebagian besar tamu hotel ini ialah penghuni jangka panjang dan biasanya mayoritas para pekerja konstruksi yang tinggal di sana selama berbulan-bulan. Jadi Paridpur Hotel tidak ideal untuk keluarga ataupun liburan. Hal ini didukung dengan polusi sungai dan banyaknya sampah yang mengambang. Bila melihat kondisi Paridpur Hotel di penjelasan sebelumnya, tidak heran bila Bangladesh juga dinobatkan sebagai negara paling tercemar atau terkotor di dunia. Mengacu laman statistika yang dikutip CNN Indonesia, Bangladesh mempunyai konsentrasi partikulat 2,5. Sedangkan untuk udaranya rata-rata 76,9 mikrogram per meter kubik udara pada tahun 2021 lalu. Tingkat pencemaran lingkungan di negara ini tergolong sangat tinggi lantaran adanya penggunaan pestisida dan tingkat kemacetan serta lalu lintas yang padat. Jadi, itu tadi sekilas tentang Bangladesh, negara dengan sejarah perjuangan yang luar biasa, tantangan yang besar, tapi juga semangat rakyat yang tak kalah kuat. Bagaimana menurut kalian? Fakta mana yang membuat kalian kagum? Atau ada hal lain soal Bangladesh yang ingin kalian bahas? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa like, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari negara lain di dunia.